Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6071. Pada saat lutut Lloyd Bowles hanya 1 cm dari tanah dan dia akan benar-benar berlutut di tanah, Harvey York muncul di depan Lloyd Bowles dan membantunya berdiri. Kasihan hati dan pikiran orang tua di dunia. Ketulusan Wakil Presiden Bowles. Saya melihatnya. Putrimu. Aku menyimpannya. Harvey York sedikit mengangguk. Tetapi dia tidak bermaksud menghentikan Eneida Quinlan yang benar-benar berlutut dan memberinya 2 tamparan. Bagaimanapun, Eneida Quinlan harus memberinya pelajaran. Mendengar kata-kata Harvey York, Lloyd Bowles dan Eneida Quinlan adalah gemetar karena kegirangan. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi berjalan langsung ke sisi floor. Bowles mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetuk titik-titik besar dengan ringan. Dadanya. Dia mengalami tabrakan napas internal yang serius akhir-akhir ini. Aku akan sementara menahan nafas di tubuhnya. Setelah nafas di tubuhnya benar-benar tenang, saya akan dapat menyelamatkan orang. Harvey York tersenyum pada Lloyd Bowles. Setelah itu, Harvey York melihat sekeliling dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak mengenal Wakil Presiden Bowles ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Dia adalah Wakil Kepala Inspektur Kantor Polisi Gurun, Lloyd Bowles. Itu disebut langit biru di luar tembok besar. Mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir tersentak dan berseru. Dan beberapa orang membuka halaman web untuk membandingkan foto Lloyd Bowles, sehingga menentukan identitasnya. Setelah menerima penegasan, ekspresi semua orang agak aneh. Saat Abraham Mosso mendengar identitas Lloyd Bowles, buruk firasat tiba-tiba muncul di hatinya. Di sisi lain, Uzil Iboa tidak bereaksi. Yang ini Leonardo Zambrano dari kantor polisi kami di luar Agung Tembok. Direktur yang mendengar perkenalan ini, suasana di tempat kejadian menjadi lebih aneh. Harvey York melanjutkan pada saat ini. Hari ini, jarang ada sutradara kantor polisi di luar tembok besar dan wakil kepala inspektur kantor polisi Gurun untuk berkumpul bersama. Saya sekarang secara resmi melamar mereka untuk mendapatkan sertifikat kelas seni bela diri. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Leonardo Zambrano melirik pemandangan itu. Meskipun dia tidak tahu apa terjadi, dia masih berkata, Tuan Muda York, menurut peraturan, jika Anda ingin mengajukan sertifikat seni bela diri, prosesnya akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Mendengar kata-kata Leonardo Zambrano, hati Abraham Mosso langsung menjatuhkan. Pada saat ini, dia memandang Harvey York dengan dingin dan bersenandung. Ada apa? Urusan. Ketika Anda melihat seseorang dari kantor polisi mendatangi Anda ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Biarkan saya memberitahu Anda. Sejauh yang saya tahu, Lloyd Bowles berada di luar tembok besar. Untuk orang seperti dia, tidak peduli jenis bantuan apa yang kamu miliki untuknya, dia akan jangan pernah melakukannya untuk umum. Jika kamu ingin bertarung dengan Uzil Iboa kami, kamu bisa ajukan permohonan sertifikat sekarang, dan kami akan menelepon lagi dalam waktu setengah bulan. Kami akan terus mengadakan acara di sini. Sebagai penyelenggara, saya tidak menyambut Anda keluar dari sini. Leonardo Zambrano juga melihat sesuatu pada saat ini. Dia tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, Tuan Muda York, Anda akan bertarung dengan orang-orang dari negara pulau ini. Mereka ingin Anda menunjukkan peringkat seni
Bela diri Anda sertifikat agar memenuhi syarat untuk memasuki arena, kan? Abraham Mosso berkata dengan bangga. Ya, ini adalah aturan kami. Dengar. Bahkan kepala kantor polisi menyetujuinya. Direktur Yang, saya telah memperingatkan Anda. Jangan memainkan trik khusus di depan saya. Kalau tidak, aku akan menuntutmu dalam beberapa menit. Kasus khusus. Leonardo Zambrano tersenyum. Pak, hal semacam ini tidak perlu penanganan khusus. Penanganan dokumen sementara dari sertifikat tingkat seni bela diri adalah tunduk pada prosedur kerajaan. Menurut prosesnya, selama seseorang menandatangani, mungkin tidak perlu 3 menit. Wajah Abraham Mosso memucat. Seketika sedikit lebih buruk daripada makan kotoran. Bab 6072. Segera. Di depan semua orang, Harvey York menulis formulir aplikasi sementara. Dan setelah Leonardo Zambrano dan Lloyd Bowles menandatanganinya, sertifikat itu resmi berlaku. Harvey York berbalik, melemparkan sertifikat sementara ini langsung ke depan Abraham Mosso, dan kemudian tersenyum ringan. Sekarang, bisakah saya bertarung dengan ini tuan dari negara pulau? Abraham Mosso mengertakkan gigi dan menjawab, kalian adalah publik palsu kesejahteraan. Leonardo Zambrano berkata dengan ringan, jika Anda berpikir bahwa kami adalah publik palsu manfaat, maka jangan ragu untuk menuntut dan mengajukan banding. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa efek hukum kerajaan sementara ini dokumen tidak berkurang sama sekali. Artinya, menurut apa yang disebut aturan Anda, Harvey York sekarang dapat bermain melawan orang-orang di negara pulau ini. Departemen kepolisian kami menyetujuinya. Kali ini pertarungannya adalah bertarung di atas ring, bukan pertarungan, atau pertarungan. Apakah kamu mengerti? Lloyd Bowles juga mengangguk pelan. Meskipun dia dikenal sebagai yang tidak dapat dirusak di luar tembok besar, dia tidak pernah melakukan apapun untuk kepentingan publik. Tapi setelah secara kasar memahami apa yang terjadi di sini, dia tahu persis yang mana sisi dia harus berdiri. Merasakan nafas dua bos besar kantor polisi, Abraham kelopak mata Mosso melompat. Segera dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dua bos, saya tidak berhenti Harvey York dari pertempuran melawan Uzil Iboa. Sebaliknya, Uzil Iboa berasal dari gaya pengajaran langit di negara pulau. Ini baiklah jika dia tidak bergerak. Jika dia bergerak, dia pasti akan luka parah. Mereka yang bertarung melawannya sebelumnya dapat mundur sepenuhnya karena mereka benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Namun, York yang bermarga bukanlah master seni bela diri. Bagaimana jika Uzil Iboa tidak sengaja membunuhnya jika kita bertarung sebentar? Jadi, kalian berdua harus melihat kebaikanku. Lagi pula, nama keluarga York benar-benar mustahil untuk menjadi lawan dari Uzil Iboa. Lloyd Bowles berkata dengan acuh tak acuh. Saya berkata, secara resmi diakui bahwa mereka berperang satu sama lain. Itu ada di arena. Dan jika kamu mati, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Jika Anda khawatir, biarkan kedua belah pihak menandatangani sertifikat hidup dan mati. Tidak, kami adalah tempat mengajar. Bagaimana kami bisa mendapatkan hal semacam ini? Bagaimana jika siswa melihat gambar berdarah dan meninggalkan psikologis bayangan? Ini bertentangan dengan semangat Bushido. Abraham Mosso berbicara dengan benar dan sungguh-sungguh. Demi wajah penduduk pulau dan kepentingannya sendiri, dia tidak peduli tentang hal lain saat ini. Tetapi memasang postur yang tidak akan dia lakukan biarkan Harvey York dan Uzil Iboa bertarung apapun yang terjadi. Selain itu, dia terus mengatakan bahwa itu bagus untuk Harvey York, untuk mengajar, dan untuk mencegah siswa yang hadir melihat adegan berdarah. Singkatnya, betapa tak tahu malu. Betapa tak tahu malu.
Banyak orang tua siswa telah menyadari pada saat ini bahwa Uzil Iboa ini adalah kebanyakan tidak kompeten. Jika tidak, apa yang akan dilakukan Abraham Mosso di sini? Sangat disayangkan bahwa para siswa belum melihat ini untuk sementara waktu. Sebaliknya, mereka memandang Uzil Iboa dengan hormat dan merasakan bahwa semangat Bushido penduduk pulau itu benar-benar tampan. Lloyd Bowles dan Leonardo Zambrano secara alami melihat ini, dan mereka ekspresinya agak jelek saat ini. Karena perkembangan situasi saat ini, tidak sesuatu yang bisa diselesaikan oleh kantor polisi dengan paksa. Yang paling penting adalah jika merek penduduk pulau yang tak terkalahkan adalah benar-benar tertanam di benak siswa tersebut, akan sangat merugikan pembentukan ketiga pandangan siswa tersebut. Bab 6073. Katakan 1000. Katakan 10.000. Bukankah kamu hanya takut Uzil Iboa bukan lawanku? Harvey York memandang Abraham Mosso dengan penuh minat saat ini. Atau begitu, saya tidak akan melawan Uzil Iboa lagi. Aku akan pergi ke ring dan membiarkan dia menebasku 3 kali. Selama dia bisa memotong rambutku, aku akan kalah dalam pertandingan ini. Saya akui bahwa negara pulau itu tak terkalahkan. Bagaimana dengan itu? Dalam hal ini, itu tidak akan berdarah. Juga tidak akan melanggar Bushido-nya. Uzil Iboa roh. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Uzil Iboa memancarkan sedikit kemarahan. Pernyataan Harvey York benar-benar tidak menganggapnya serius sama sekali. Orang besar yang hidup, berdiri di tempat dan dipotong olehnya. Apakah dia masih bisa memotong? Setelah Abraham Mosso tertegun sejenak, dia juga melihat ke arah Harvey York dengan mata cerah. Wah, apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu pergi ke ring. Uzil Iboa akan menyerang. Selama itu bisa melukaimu di sedikit pun. Bahkan jika itu adalah sehelai rambut. Kalian semua mengaku kalah. Melihat Harvey York mengangguk, Abraham Mosso mencibir dalam hatinya. Dia menghalangi Harvey York lagi dan lagi karena dia takut itu. Harvey York benar-benar mampu dan mengalahkan Uzil Iboa, yang akan menjadi sulit. Tapi sekarang Harvey York telah mengajukan kondisi seperti itu. Singkatnya, Uzil Iboa memiliki tak terkalahkan sejak saat itu. Jadi apa yang harus ditakuti? Apa? Kamu tidak berani bermain seperti ini, kan? Harvey York tidak bisa membantu mencibir ketika melihat wajah Abraham Mosso. Berani-berani. Tetapi sejak zaman kuno, pasti ada keberuntungan di atas ring. Baik, pada saat ini, Abraham Mosso memiliki postur yang tidak cukup untuk menelan seekor gajah. Yah, jika kamu kalah dalam pertempuran judi ini, maka Anda perlu membuat pernyataan di media utama negara hadi Anda. Namanya sendiri mengatakan bahwa seni bela diri negara H tidak sebagus bela diri pulau pertunjukan seni. Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Oke, tapi masalah kepala warna itu saling menguntungkan. Jika kamu kalah, apa yang akan kamu lakukan? Abraham Mosso mencibir. Bagaimana mungkin kita bisa kalah? Jika kami benar-benar kalah, maka kami akan mempublikasikannya di media arus utama di sekitar dunia dan mengakui bahwa seni bela diri negara pulau tidak sebagus seni bela diri negara H. Cukup. Harvey York tersenyum. Matanya bermain-main dengan rasa. Ini tidak perlu di dunia skala. Lagi pula, aku tidak punya waktu untuk mengawasi kalian melakukan ini. Jika Anda kalah, buka saja media arus utama Country H dan jadilah berita utama. Jelas, Harvey York tidak hanya ingin menamparkan wajah, tetapi juga menekan wajah penduduk pulau ke tanah dan menggosoknya. Karena negara pulau pada awalnya adalah negara yang berpikiran sempit dengan sangat kepercayaan diri rendah. Budaya pulau berlaku di negara pulau. Oleh karena itu,
Membuat pernyataan seperti itu di negara pulau yang paling negara pulau harian yang berwibawa lebih memalukan daripada membuat pernyataan dalam skala global. Ini baik. Oke, setuju. Ketika Abraham Mosso melihat bahwa Harvey York telah mengubah kondisi jadi sederhana, dia langsung sangat gembira. Kami menang. Kamu ada di koran. Kita kalah. Aku akan masuk koran. Dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak ada yang bisa menyesalinya. Berpikir bahwa dia akan bisa menamparkan wajah country Martial Dao dengan liar segera. Hati Abraham Mosso penuh dengan kegembiraan pada saat ini. Karena dia secara tidak sadar memutuskan bahwa Harvey York tidak memiliki peluang untuk menang di semua. Lagi pula, ketika Harvey York berkuasa dan ditebang, dia tidak bisa telah melakukan sesuatu yang salah, kan? Singkatnya, taruhan ini sangat hemat biaya. Lloyd Bowles di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Muda York, Anda tidak harus menyetujui taruhan semacam ini. Bab 6074. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, Wakil Presiden Bowles, jangan khawatir. Ini hanya sedikit kegiatan pemanasan sebelum menyelamatkan cinta mudamu. Ketika acara ini selesai, saya dengan sepenuh hati bisa menyelamatkan wanita muda itu. Oke. Karena Tuan Muda York sangat percaya diri, maka aku tidak akan menasihatimu lagi. Lloyd Bowles sedikit mengangguk. Taruhan sudah ditetapkan. Semua orang yang hadir adalah saksi. Mendengar kata-kata seperti itu, semua orang yang hadir bersorak keras, terutama mereka siswa yang semua menantikannya. Lagi pula, plot semacam ini yang mirip dengan anime negara pulau benar-benar seru. Semua orang menahan napas, menunggu awal dan akhir pertempuran ini. Abraham Mosso mencibir dan membisikkan beberapa patah kata di samping Uzil Iboa. Kemudian saya melihat Uzil Iboa berjalan langsung ke tengah ring, berpose di sikap menghunus pedang. Harvey York, untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada Anda, kami, Uzil Iboa, memutuskan untuk keluar semua. Abraham Mosso tersenyum. Tolong, mari kita saksikan akhir dari pertempuran ini bersama-sama. Segera, Harvey York masuk ke ring dengan tangan di punggungnya. Set, Uzil Iboa tidak berbicara omong kosong sama sekali, tetapi langsung menekan pegangan pedang dan tersapu. Pada saat ini, cahaya pedang berubah menjadi bor dan jatuh langsung ke arah wajah Harvey York. Setelah pisau seperti itu diimplementasikan, kekuatannya ditakdirkan untuk melampaui imajinasi. Sayang sekali Harvey York hanya tersenyum pada saat ini, dan kemudian berbalik kepala ke satu sisi. Set, pisau cukur menyapu tenggorokannya, tetapi tidak bisa melukainya sedikit pun. Dapat dikatakan bahwa kehilangan sekecil apapun adalah 1000 mil jauhnya. Melihat aksi Harvey York, wajah Abraham Mosso tiba-tiba berubah, dan dia menyadarinya. Harvey York jelas merupakan master seni bela diri sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin melakukan tindakan seperti itu dengan cepat waktu? Kelopak mata Abraham Mosso melonjak liar, dan setelah beberapa saat, dia mengambil dalam bernapas dan mendapatkan kembali ketenangannya. Ia masih yakin dengan kekuatan Uzil Iboa. Bagaimanapun, pihak lain adalah penguasa pengajaran langit negara pulau itu. Mengalir. Jadi dia bahkan tidak bisa menyentuh rambut Harvey York dalam 3 gerakan. Kan, ses. Tanpa memberi orang lain kesempatan untuk bereaksi, pedang panjang pulau negara di tangan Uzil Iboa langsung mengubah posturnya. Saat dia mengeluarkan pisaunya, dia melihat cahaya pedangnya berubah menjadi tersebar bunga sakura saat ini. Sepotong bunga sakura ini menutupi langsung ke arah Harvey York posisi. Dengan perasaan bahwa tidak ada cara untuk mundur, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Tuan Pulau Kendo. Abraham Mosso bahkan lebih bersemangat, karena Uzil Iboa menggunakannya.
Itu adalah gaya mengajar Sakura Killer of the Sky dari negara pulau. Meskipun pisau ini tidak terlalu kuat, cakupannya sangat luas, membuatnya tak terhindarkan. Dalam konfrontasi seperti itu, jika tujuannya adalah untuk menyentuh Harvey York, maka pisau ini bisa dibilang yang terbaik. Dan orang-orang yang hadir juga tampak tercengang. Kendo jenis ini terlihat sangat mirip dengan efek khusus anime. Belum lagi kekuatannya. Tetapi terlihat sangat bagus. Iblis kecil itu sangat licik. Lagi pula, Lloyd Bowles berasal dari klan Bowles di barat laut. Dan dia juga memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang seni bela diri. Langkah ini, meskipun mungkin tidak dapat melukai Tuan York sedikit pun, tetapi tidak dapat dihindari untuk memotong rambut atau pakaiannya. Ini sedikit merepotkan. Eneida Kuilanlan juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Meskipun dia membenci Harvey York, dia berada di depan kebenaran keluarga. Dan dia tahu bagaimana berdiri. Hanya Leonardo Zambrano yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dan sang kepala instruktur tidak terluka dalam hujan peluru. Kendo penduduk pulau ini adalah sepotong kotoran. Bab 6075. Segera. Di bawah perhatian semua orang, mereka melihat jari kaki Harvey York dengan ringan diketuk. Dan sosoknya tiba-tiba terangkat dari tanah. Pada saat ini, Harvey York tampaknya telah kehilangan semua berat badannya. Dan apapun sedikit gangguan menyebabkan dia bergoyang. Pembunuhan Sakura Uzil Iboa. Meskipun sangat padat, selalu ada urutan pedang orang. Meskipun bagi semua orang, tampaknya semua bunga Sakura adalah mekar bersama. Tetapi sebenarnya, ini juga teratur. Pada saat ini, sosok Harvey York terus berubah seiring dengan cahaya pedang Uzil Iboa. Pada akhirnya, sosoknya hampir berubah menjadi bayangan. Adegan ini membuat semua siswa bersemangat. Mereka awalnya percaya bahwa Uzil Iboa kuat dan negara pulau tak terkalahkan dalam kendo. Tapi pemandangan di depan mereka ini memberi tahu mereka sedikit pun bahwa ilmu pedang dari negara pulau tidak cukup baik. Lloyd Bowles dan Eneida Kuilanlan bahkan lebih lega dan tidak lagi khawatir tentang cedera putri mereka. Bagaimanapun, kekuatan dan kemampuan yang ditunjukkan Harvey York terus-menerus memproklamirkan dirinya yang tak terduga kepada semua orang. Uzil Iboa jatuh dengan pisau terakhir. Dan keringat tipis muncul di dahinya. Tapi ada sedikit kengerian yang tak terkatakan di mata Harvey York. Jelas, dia tidak bisa memikirkan langkahnya sendiri. Dan dia bahkan tidak bisa menyentuh rambut tunggal Harvey York. Kamu tidak bisa. Orang sakit dari negara pulau. Apakah Anda berbicara tentang orang-orang seperti Anda? Harvey York mengirim kembali kata-kata Uzil Iboa belum lama ini dengan sarkastik ekspresi. Bodoh. Uzil Iboa menggigil karena marah. Dan maju selangkah. Bersiap untuk memulai. Lagi. Uzil. Pada saat ini, Abraham Mosso, yang dalam keadaan syok, bereaksi. Dia melompat setinggi 3 kaki dan berbicara dengan keras. Menurut perjanjian, kamu punya 1 langkah terakhir. Kamu tidak boleh diprovokasi oleh orang-orang negara H yang tercela. Pastikan untuk menahan napas dan keluar semua. Kata-kata Abraham Mosso menenangkan Uzil Iboa yang marah. Dia menyipitkan mata dan mulai berputar-putar di sekitar Harvey York. Napasnya menjadi lebih dan lebih lembut. Harvey York melirik Abraham Mosso, yang sedang cemas saat ini, dengan ekspresi sinis. Dia benar-benar anjing yang setia dari penduduk pulau. Dan dia benar-benar layak mendapat midcut gaya rambut di kepalanya. Wajah Lloyd Bowles, Leonardo Zambrano, dan lainnya juga sangat jelek. Meskipun mereka semua tahu bahwa hati orang pulau tidak pernah mati. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa infiltrasi negara H oleh penduduk pulau telah mencapai titik ini.
Abraham Moso ini tidak peduli apakah leluhurnya menyisir tengah, atau hanya di generasinya. Tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa merepotkannya kurangnya pendidikan. Orang-orang seperti Abraham Moso dengan 3 pandangan salah sebagian besar terpengaruh ketika mereka masih muda. Jika tidak, orang dewasa dengan 3 pandangan yang matang, tidak peduli seberapa egoisnya mereka, akan tahu bagaimana memilih dalam menghadapi kebenaran keluarga dan negara. Melihat para siswa yang menonton dengan penuh semangat, orang dewasa di Country Hat tiba-tiba menantikan bagaimana Harvey York harus menamparkan wajah penduduk pulau sehingga para siswa ini dapat memahami bahwa penduduk pulau di depan negara H akan selalu seperti reptil, minum. Pada saat kritis ini, tubuh Uzil Iboa berkedip dan berubah menjadi 8 angka. 8 sosok melompat keluar dari segala arah pada saat bersamaan, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas ke arah tempat Harvey York dulu. 8 pedang makro. Dengan teriakan keras, 8 lampu pedang mengunci posisi Harvey York, dan bahkan menyebabkan tornado kecil menggulung di lapangan. Ini adalah Nirwana. Bab 6076. Ledakan. 8 sosok meraung pergi membawa tornado. Bagi Uzil Iboa, dia tidak memiliki tekanan sama sekali. Bagaimanapun, tujuannya hari ini bukan untuk membunuh musuh, tetapi untuk menyerang menyebar ke Harvey York sedikit pun. Bahkan jika dia hanya mematahkan rambut Harvey York, dia akan memenangkan permainan ini. Bagaimana cara menghentikan pisau ini? Pada saat ini, semua orang yang hadir melihat gambar seperti animasi ini. Dengan efek khusus, dan pikiran seperti itu muncul di hati mereka secara bersamaan waktu. Di hadapan pisau seperti itu, sudah sangat sulit untuk bisa memblokir dan tidak mati. Belum lagi, masih harus bertahan dengan pisau ini tanpa cedera. Tampaknya Harvey York hancur. Kekhawatiran di wajah Abraham Moso menghilang pada saat ini. Dia tampak di adegan ini dengan antisipasi. Seolah-olah dia membayangkan adegan di mana wajah negara Martial Dao bengkak. Setelah melakukan hal seperti itu, ketika dia kembali ke negara pulau, dia bisa setidaknya dapatkan bangsawan baru. Mulai sekarang, dia orang top. Pada saat Abraham Moso sedang melamun, dia melihat Harvey York, yang telah membawa tangannya sepanjang waktu, tiba-tiba melangkah maju dan melihat tornado yang menyapu. Dia berbisik, "Berhenti." Begitu jatuh, niat membunuh yang tak terlihat menyebar. Niat membunuh langsung menyelimuti tubuh Uzil Iboa. Uzil Iboa, yang awalnya bangga dan percaya diri, jelas merasakan hal ini saat dia berada di tengah-tengah medan pembunuhan berdarah. Jantung dari seni bela diri yang akhirnya dia hancurkan melalui bela dirinya latihan seni runtuh dalam sekejap dalam gambar seperti api penyucian Asura ini. Ledakan. Setengah jalan melalui pisau, sosok dan tornado di sekelilingnya menghilang secara bersamaan. Uzil Iboa tampaknya telah kehilangan jiwanya dan jatuh ke tanah. Matanya hilang. Adapun Harvey York, dia masih tanpa cedera. Harvey York tidak bergerak sama sekali. Dia hanya kalimat sederhana, yang langsung menyebabkan Uzil Iboa kehilangan kepercayaannya dalam pertempuran. Apa itu tak terkalahkan? Ini tak terkalahkan. Ini bagaimana bisa? Abraham Moso gemetar. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Ilmu pedang negara pulau benar-benar tak terkalahkan. Ilmu pedang negara pulau benar-benar tak terkalahkan. Bagi Abraham Moso saat ini, kekalahan Uzil Iboa sangat memalukan cara yang sama sekali tidak dapat diterima olehnya. Dan semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Dan tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi. Begitu, ini yang disebut momentum di anime. Tuan kita di negara H secara langsung menggunakan auranya untuk menyetrum tuannya negara pulau. Seorang siswa berbicara dengan wajah berpengetahuan. Ya, inilah momentumnya.
Siswa lain memujanya. Apa ini namanya? Aku tak terkalahkan. Kamu bebas. Ternyata ilmu pedang negara pulau sangat lemah. Sepertinya novel seni bela diri semuanya benar. Banyak siswa di antara penonton tiba-tiba menyadari satu persatu. Meskipun kognisi mereka berbeda dari orang dewasa. Tidak peduli apa. Adegan hari ini ditakdirkan untuk terpatri di hati yang lebih muda generasi. Negara pulau tidak sebagus negara H. Dan orang dewasa itu semua terkejut. Mereka tidak percaya pada anime atau novel seni bela diri. Apa yang dapat mereka sadari saat ini adalah bahwa Harvey York juga benar-benar mengagumkan. Bukan? Bisakah ini mengalahkan penduduk pulau? Dia telah mencapai titik menentang langit. Kamu dikalahkan. Pada saat ini, Harvey York berjalan ke Abraham Mosso dengan tangan di atas kembali. Ingat, aku akan melihat koran besok. Pulau setiap hari. Bab 6077. Sehat. Tepat ketika penonton dikejutkan oleh metode Harvey York, Floorbowls, yang dalam keadaan setengah sadar, terbatuk pelan dan membuka matanya agak. Ibu dan ayah, di mana aku? Pada saat ini, Floorbowls sangat lemah. Tetapi seluruh orang energi jelas jauh lebih baik. Bunga, Lloyd Bowles dan Eneida Quinlan kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York benar-benar bisa membangunkan putrinya begitu dengan cepat. Waktunya telah tiba. Harvey York pindah. Datang ke Floorbowls dan menunjukkan. Dan kemudian kanannya. Tangan perlahan tertekuk di gerbang denyut nadi Floorbowls. Dan berkata dengan ringan, ikuti bimbingan saya dan menjalankan nafas batin. Aku di sini untuk membantumu menyatukan nafas batin yang kacau. Floorbowls tertegun sejenak. Tetapi untuk beberapa alasan. Tanpa akhir kepercayaan pada Harvey York langsung bangkit di hatinya. Dia perlahan menutup matanya dan mulai mengatur napas batinnya. Segera, asap putih samar muncul di permukaan tubuh Floorbowls. Pembuluh darahnya, yang awalnya menonjol dari tabrakannya. Napas batin. Perlahan kembali tenang pada saat ini. Lloyd Bowles dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat keadaan Floorbowls itu secara bertahap kembali normal. Pada saat ini, tangan kiri Harvey York berubah menjadi jari. Menunjuk langsung di laut dantian Ki Floorbowls. Apa? Mengikuti gerakan Harvey York, Floorbowls tiba-tiba gemetar. Lalu membuka mulutnya. Dan napas hitam menyembur keluar dari mulutnya. Ini adalah kultivasi acaknya. Dan yang lain-lain dan tidak ada. Napas dalam yang dia kembangkan benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya oleh Harvey York saat ini. Saya siap. Floorbowls dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ekspresinya tertegun. Harvey York tidak hanya menekan aura gelisah di tubuhnya. Tetapi juga benar-benar menghilangkan kotoran itu. Dalam hal ini, kekuatan Floorbowls akan menurun dalam waktu singkat. Tetapi setelah pemulihan total, jika Anda mengolah kembali seni bela diri, bangkitlah akan lebih cepat. Sederhananya, Harvey York tidak hanya menyelamatkan hidup Floorbowls, tetapi juga menyelamatkan seni bela dirinya. Pada saat ini, Floorbowls berjuang untuk berdiri, dan kemudian membungkuk. Terima kasih, Tuan Muda York, Lloyd Bowles, Leonardo Zambrano, dan yang lainnya semuanya terkejut oleh pemandangan ini. Mereka tahu betapa buruknya situasi Floorbowls sebelumnya. Namun di luar dugaan, setelah perawatan sederhana Harvey York, dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya. Dan basis budidaya seni bela diri belum dihancurkan. Rasa yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dan Lloyd Bowles dipenuhi dengan emosi. Jika bukan karena prasangkanya terhadap Harvey York, jika bukan karena dia kebenaran diri sendiri. Mengapa putri saya harus menderita seperti ini? Mengalami cobaan seperti itu. Namun,
Justru karena pengalaman inilah Lloyd Bowles menyadarinya secara mendalam. Orang-orang seperti Harvey York harus melakukan segala kemungkinan untuk berkenalan dengan mereka. Setidaknya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak kompeten yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri tentang kemampuan mereka, kemampuan Harvey York benar-benar melampaui langit. Harvey York membantu Flor Bowles berdiri, menatap Lloyd Bowles lagi, dan berkata, "Wakil Presiden Bowles, karena Anda tertarik dengan pelatihan seni bela diri, temukan saja seorang guru terkenal untuknya dan berlatihlah dengan baik. Berhentilah belajar omong kosong. Itu tidak baik untuknya." Lloyd Bowles tidak menolak latihan seni bela diri putrinya lagi, tapi memandang Harvey York dengan ekspresi aneh, dan berkata, "Saya ingin tahu, apakah Anda memiliki niat menerima magang? Tuan York, kami pasti akan memuaskanmu." Harvey York terdiam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan tinggal di luar benteng terlalu lama. Tidak pantas menerima murid. Ayo lakukan ini. Biarkan Presiden Cabang Zou menerima muridnya. Katakan saja aku mengatakannya. Dia adalah saudara iparmu. Kamu pasti lega." Bab 6078. Mendengar penolakan Harvey York, Lloyd Bowles sedikit kecewa, dan mata Flor Bowles yang penuh warna langsung meredup sedikit. Tapi segera, Flor Bowles mengepalkan tinju kecilnya lagi dan berkata, "Tuan muda York, meskipun saya tidak dapat mengambil Anda sebagai guru saya, jika saya menemukan keraguan dalam seni bela diri, bisakah saya meminta saran Anda?" Harvey York mengangguk dan berkata, "Ya, kalau begitu tinggalkan panggilan telepon. Lebih baik menggunakan WeChat." Flor Bowles dengan cepat meminta seseorang untuk membawakan ponselnya. Harvey York meninggalkan nomor ponselnya dan ide WeChat tanpa berkata-kata. Wajah. Dan mengangguk pada Lloyd Bowles, Leonardo Zambrano, dan yang lainnya. Lalu berbalik dan pergi. Meskipun dia bisa melihat pikiran Flor Bowles, Harvey York tidak tertarik untuk memprovokasi hubungan yang buruk. Datang ke aula seni bela diri Longman untuk beristirahat sebentar, minum beberapa cangkir teh, dan menunjukkan bahwa Merari Benedetti dapat mempertimbangkan untuk membuka aula untuk mengajar dan menyebarkan seni bela diri Country H. Dan kemudian Harvey York pergi. Sore berikutnya, telepon Harvey York, yang sedang minum teh, tiba-tiba bergetar hebat. Dia menekan tombol jawab, dan segera, Merari Benedetti sedikit terburu-buru dan suara gugup datang dari sisi yang berlawanan. "Harvey York, itu tidak baik. Kami baru saja memasang spanduk hari ini untuk merekrut siswa secara resmi. Tapi, seorang pria bernama Abraham Mosso membawa seseorang untuk bermain dengan kita di sini. Mereka terus menyuruhmu keluar." Ketika Merari Benedetti menelepon Harvey York, di lobi Longman, Balai Seni Bela Diri, Abraham Mosso dan Uzil Iboa membawa beberapa orang dan duduk di kursi utama. Semuanya dengan dentuman hebat, sikap. Awalnya, mereka berdua, yang wajahnya membengkak oleh Harvey York, kemarin, membuat beberapa panggilan telepon setelah kembali tadi malam. Mereka jelas menemukan pendukung dan belakang panggung mereka. Jadi mereka muncul dengan semangat tinggi segera. Kedua orang ini, dengan ekspresi arogan di wajah mereka di saat ini, sepertinya akan mengembalikan semua wajah yang hilang kemarin. Aula Seni Bela Diri Longman, yang baru saja selesai memasang spanduk dan lentera, sudah berantakan. Merari Benedetti dan yang lainnya menatap arogan dan mendominasi Abraham Mosso dan partainya. Lagi pula, fakta bahwa mereka berani membuat masalah di aula seni bela diri cabang Longman menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tapi setelah panggilan telepon, ekspresi Merari Benedetti menjadi sedikit lebih baik. Dia membuat gerakan
Dan seseorang membawa satu set tanah liat ungu yang indah teko. Setelah itu, dia memegang teko di depan Abraham Moso dan yang lainnya. Dan air rebusan untuk membuat teh. Lalu tersenyum dan berkata, "Beberapa, saya baru saja menelepon Tuan Muda York." Tuan Muda York berkata dia akan kembali dalam 1 jam. Tolong tunggu sebentar lagi. Ini teh batu yang baru saja dikirim dari Jiangnan. Kamu bisa mencobanya. Pada saat ini, Merari Benedetti terlihat penuh perhatian. Banyak orang tua siswa yang datang untuk mendaftar setelah mendengar berita tersebut mengangguk sedikit ketika mereka melihat adegan ini. Apakah ada salinan asli dari Longmen Budokan tidak akan dikatakan di maju. Tapi cara Merari Benedetti dalam menghadapi orang memang benar. Yang disebut seni bela diri pertama-tama menumbuhkan kebajikan. Jika anak sendiri dilatih di Akademi Seni Bela Diri Longmen, meskipun mereka mungkin tidak dapat mengembangkan keterampilan nyata apapun, tapi setidaknya Anda bisa membuat anak Anda menjadi sopan, bukan bodoh. Mendengar ini, Uzil Iboa adalah orang pertama yang marah. Kami orang pulau hanya minum matcha dari negara pulau kami. Bukan ini daun teh kasar. Apakah kamu mengeluarkan barang-barang ini untuk menghina kami? Sambil berbicara, Uzil Iboa bahkan mengangkat nampan tehnya. Bab 6079. Kemarin, Harvey York menamparkan wajah Uzil Iboa dengan liar, dan bertanya kepada mereka untuk membuka aula kendo, dan rencana besar untuk mempromosikan pengajaran langit dan seni bela diri tidak valid. Karena itu, pada saat ini, hati Uzil Iboa langsung dipenuhi api. Dalam keadaan ini, nampan teh macam apa yang bukan nampan teh? Dan seseorang siapa yang minum teh dan tidak minum teh? Bagaimana dia bisa mengingatnya? Jadi pada saat ini, dengan lambaian tangan Uzil Iboa, teh pasir ungu nampan hancur. Teko pecah berkeping-keping. Dan set lengkap cangkir teh juga dipecah menjadi bubuk. Adegan ini membuat dua wanita pulau cantik berdiri di belakang Uzil Iboa senyum dan cemoohan. Benar saja. Orang-orang dari negara pulau itu luar biasa. Pria negara Ha berani melakukan hal seperti itu. Dan yang paling penting adalah aula seni bela diri ini terdengar menyinggung gaya pengajaran langit. Memperoleh acara besar seperti gaya pengajaran langit. Bagaimana itu bisa diselesaikan tanpa melukai otot dan tulang? Namun Abraham Moso hanya mencibir saat melihat pemandangan ini. Setelah dia kembali tadi malam, dia segera menemukan Tuan di belakang adegan. Akibatnya, setelah mengetahui apa yang terjadi, Master di balik layar tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi juga menyiapkan backhand dan kartu untuknya. Mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli berapa biayanya, dia harus mendapatkan tempat itu kembali. Adapun pernyataan yang dibuat oleh negara pulau setiap hari, itu tidak boleh diterbitkan di surat kabar. Lagi pula, hal yang memalukan, aliran Sky Teaching di negara pulau itu tidak bisa berani malu. Merari Benedetti tampak ketakutan saat ini, memungut semua puing-puingnya tanah, dan berkata dengan suara rendah, "Dua orang dewasaku, maafkan aku. Ribuan kesalahan semuanya adalah kesalahan aula seni bela diri kita. Jangan dibawa ke hati." Melihat penampilan Merari Benedetti yang sangat sopan, tetapi diganggu oleh penduduk pulau seperti ini, orang tua siswa yang datang untuk mendaftar adalah segera dipenuhi dengan kemarahan yang benar. "Islander, mengapa kamu begitu tidak beradab dan sopan? Bagaimana dengan semangat Bushido? Tuan rumah menyajikan teh. Ini adalah kesopanan dan keramahan. Anda tidak minum teh, dan Anda menghancurkan nampan teh. Apa artinya ini? Mungkinkah pengasuhan penduduk pulaumu seperti ini? Kalian, mereka semua terlihat seperti anjing. Tetapi pada akhirnya, mereka semua adalah binatang. Tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka."
Penduduk pulau berani berbicara tentang semangat dan etiket Bushido di depan saya lagi. Aku akan menjadi orang pertama yang menamparnya. Idiot. Uzil Iboa terlihat marah saat ini. Kapan giliranmu untuk membahas masalah kerajaan pulau besar kita? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menjadi orang pertama yang meretasmu sampai mati. Saat berbicara, Uzil Iboa melambaikan tangannya, dan segera melihat beberapa pendek tapi pengawal berotot mengambil beberapa langkah ke depan, semua dengan mata tajam. Meskipun perawakannya tidak tinggi, tetapi momentum yang ditampilkan di momennya masih sangat menakjubkan. Jenis yang bisa membuat anak menangis di malam hari. Ketika orang tua melihat adegan ini, kelopak mata mereka berkedut. Lagi pula, mereka membawa anak-anak untuk mendaftar, dan semuanya harus didominasi oleh anak-anak. Pada saat ini, mereka secara alami menurunkan mata mereka dan tidak berani berbicara lagi. Batuk-batuk-batuk. Abraham Mosso, yang duduk di belakang, melipat rambut tengahnya dengan tangan saat ini, dan menatap dingin ke depan. Uzil, jangan buang waktu dengan orang-orang kecil ini. Kami di sini untuk melakukan sesuatu yang besar hari ini. Saat berbicara, matanya tertuju pada Merari Benedetti. Katakan, kapan Harvey York akan kembali? Jarang kamu tidak tahu bahwa waktu kita adalah uang, dan waktu kita adalah sangat berharga. Bab 6080. Mendengar ucapan Abraham Mosso, Uzil Iboa pun ikut bereaksi. Pada saat ini, hidungnya bukan hidungnya, matanya bukan matanya, dan dia mendengus dingin, dengan sedikit ketidakpedulian pada dirinya sendiri. Pernahkah Anda mendengar apa yang dikatakan Abraham Mosso? Membalas, kapan bocah kecil bermarga York itu akan kembali? Keberadaan mulia kita, jutaan dolar per menit. Terus buang waktu kita seperti ini dan tunda acara besar kita. Aku menghancurkan tempat yang rusak ini secara langsung. Percaya atau tidak? Jelas, Uzil Iboa ingin mendapatkan kembali semua penghinaan yang dia terima di atas ring kemarin. Mendengar kata-katanya, pengawal negara pulau itu semua berputar leher mereka saat ini, dengan ekspresi muram di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah cabang longmen di luar. Tembok besar selalu lemah. Menurut legenda, bahkan presiden cabang adalah lumpuh. Siapa yang akan takut pada mereka? Pada saat ini, deru mesin mobil datang dari arah gerbang. Dan kemudian, sebuah taksi berhenti. Kemudian, melihat pintu terbuka, Harvey York, yang sangat santai, berjalan turun. Dia menyipitkan mata ke depan yang agak kacau. Ekspresinya acuh tak acuh. York, kamu akhirnya di sini. Pada saat ini, Uzil Iboa bergegas keluar lebih dulu, menghalangi jalan Harvey York. Dia tampak seperti telah menyembuhkan bekas luka dan melupakan rasa sakitnya. Dia hanya berpikir bahwa dia kesurupan kemarin. Jadi dia akan memiliki ilusi seperti itu. Apa itu orang negara H? Jadi, pada saat ini, Uzil Iboa memutar lehernya dan mencibir Harvey York. Bajingan kecil. Saya pikir Anda akan menjadi kura-kura untuk sisa Anda hidup. Dan Anda tidak akan pernah keluar. Aku tidak berharap kamu berani mati. Bagus untuk datang. Bunuh kamu sampai mati. Beritahu kamu cara menulis kata-kata langit dan bumi, juga. Izinkan saya memberitahu Anda. Kami harus menebus hilangnya Kendo Hall kami kemarin ketika kita tidak bisa membukanya. Jelas, identitas pendukung besar di belakang Abraham Mosso seharusnya luar biasa. Jadi Uzil Iboa juga sangat percaya diri dan sombong saat ini. Kedua wanita pulau cantik itu juga meletakkan tangan mereka di dada mereka dan memandang Harvey York dari atas ke bawah. Mereka awalnya berpikir bahwa orang yang bisa menjadi penduduk pulau yang hebat menderita.
pasti orang besar. Bahkan jika itu bukan sosok yang kuat, itu pasti generasi kedua pesolek dengan status yang sangat tinggi. Tapi adegan apa ini? Seorang pria yang jelas-jelas laki-laki dengan kepala berbulu. Rambutnya bahkan belum tumbuh belum. Apa itu? Dalam kognisi mereka yang dangkal, pria seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghirup udara di bawah langit yang sama dengan mereka. Itu hanya idiot berkepala biru yang tercengang. Setelah dua wanita cantik memiliki pengetahuan seperti itu, Harvey York ekspresi menjadi lebih menjijikkan dan menghina. Benar, besok kamu harus menerbitkan di surat kabar musim panas besar untuk meminta maaf untuk Streamer Sky Teaching kami yang hebat dan penduduk pulau kami yang hebat. Selama kamu meminta maaf dan membayar kompensasi, aku bisa mengabaikanmu. Pada saat ini, Uzil Iboa memiliki arogansi arogan yang tersebar di sekujur tubuhnya. Menunjukkan arogansi yang luar biasa. Seolah-olah dia benar-benar tak terkalahkan. Kalau tidak, ayahku akan membuatmu tidak punya cara untuk pergi ke langit. Tidak ada cara untuk memasuki bumi. Harvey York tersenyum. Biarkan saya diterbitkan di surat kabar. Aku belum bertanya padamu tentang surat kabar. Sepertinya kamu tidak hanya gagal melakukannya, tetapi juga ingin datang ke pengadilan kematian. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.